Saudara-saudara yang terkasih dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada di tengah-tengah bulan keluarga. Demikian juga kebaktian yang kita laksanakan pada saat ini, kita laksanakan di tengah-tengah ibadah keluarga. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian minggu. Di tengah-tengah ibadah keluarga pada saat ini, dengan mengingat akan firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama menghidupi kebaktian dalam kehidupan berkeluarga kita dengan memuji, memuliakan nama Allah yang senantiasa mengasihi kita dan mendengarkan suaranya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat yang terkasih dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara semua. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita melanjutkan kebaktian kita dengan memuliakan nama Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati hidup kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama, Yesus segala-galanya. Sehari-hari dia
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami. Namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita nyanyikan itu jemaat nomor 29, bait yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, ku Insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, berbahagialah saudara dan saya yang telah menyesali dosa-dosa kita, karena telah tersedia anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 85 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian berita anugerah. Oleh karena itu, malah kita nyatakan syukur kita atas anugerah Tuhan itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370. Kita nyanyikan bait yang kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Takut di bahaya apapun, bila
Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, malah kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mendengarkan dan nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa permohonan kami ini kami naikkan. Amin. Sedangkan firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan ini akan saya bacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Matius 22 ayat 15 sampai dengan yang ke-22, yang demikian kesaksian firman-Nya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyatakan dalam hidup mereka hari lepas hari. Haleluya. Adapun nats yang menjadi dasar khotbah pada saat ini adalah bacaan tadi, ayat yang ke-21 bagian B, yang demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sedangkan judul khotbah
adalah patuh pada Allah, patuh kepada pemerintah. Jemaat yang terkasih dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus, di dalam pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa, dijelaskan bahwa sebagai orang percaya, kita harus menghormati dan mendukung pemerintah, serta tidak dibenarkan bertindak asal melawan. Sebab pemerintah adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memegang kekuasaan negara dalam penyelenggaraan negara dalam tata reksanya. Itu berarti bahwa pemerintah dipakai oleh Allah untuk mewujudkan tujuan negara, untuk menciptakan kehidupan yang damai sejahtera sesuai dengan martabat dan hak-hak asasi manusia. Jadi, sejauh pemerintah melaksanakan fungsinya dalam tata reksa Allah, kita harus menghormati dan mendukungnya. Sebaliknya, terbuka kemungkinan untuk kita tidak mendukungnya, yaitu apabila pemerintah tidak memenuhi fungsinya dalam tata reksa Allah untuk menghadirkan damai sejahteranya. Kita sebagai orang percaya harus berperan untuk mengingatkan, menegur, bahkan menentang segala bentuk ketidakadilan, kesenang-wenangan, dan penghinaan terhadap martabat manusia. Jemaat yang terkasih, pemimpin dalam kehidupan kita tidak hanya pemimpin pemerintah saja, melainkan juga pemimpin yang lain. Misalnya, pemimpin di tempat kita bekerja, orang tua, para sesepuh, guru, majelis gereja, dan lain sebagainya. Kita yakin dan percaya bahwa mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, kita pun harus menghormati dan mematuhi mereka. Di atas semua itu, kepatuhan kepada Tuhan Allah mendasari sikap hidup kita dalam mematuhi kepemimpinan para pemimpin tersebut di atas dalam kehidupan kita. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan kewibawaan firman Tuhan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari pernyataan syukur kita akan kita terima melalui pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 21b yang demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar
apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bersamaan dengan mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena di tengah-tengah kebaktian pada saat ini, Engkau telah berfirman kepada kami. Sungguh firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk menyatakan kepatuhan kami kepadamu dengan kepatuhan kepada pemerintah. Menyatakan kepatuhan kami kepada para pemimpin di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk dapat mewujud menyatakan kepatuhan kami tersebut, sehingga semuanya mendatangkan damai sejahtera, baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan masyarakat di sekitar kami. Bapa, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami ke tangan kuasa-Mu. Pimpin dan berkati di dalam mereka melaksanakan tugas panggilan yang Kau nyatakan kepada para pemimpin dari pusat hingga daerah, sehingga setiap kebijakan yang dilahirkannya memampukan kami merasakan janji, pimpinan, penyertaan, dan berkat-Mu, damai sejahtera. Pada kesempatan ini, kami pun menyatakan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami dengan mengumpulkan persembahan. Mampukan kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri kebaktian Minggu di tengah-tengah ibadah keluarga pada saat ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 451 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, marilah kita ikrarkan syahadat pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, sekarang terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali
때문에 나는 살 수 있어. 사랑 때문에